Perkenalkan, nama saya Azra Mazaya Dunardi. Saya dari Program Studi Statistika tahun 2025 dengan NPM 250664035. Di sini saya sebagai data analisis di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis video games. Nah, tujuan dari penganalisaan dataset ini adalah melihat video game apa sih yang paling disukai di seluruh dunia, di Amerika Utara, Jepang, Uni Eropa, dan Afrika, sehingga nantinya di setiap negara itu kita bisa merilis video game terbaru dengan spesifik video game yang paling diminati berdasarkan data penjualan dengan konsep eksklusivitas, yaitu di mana video games yang dirilis itu di Jepang itu tidak akan diperjualbelikan atau tidak akan dirilis juga di North American ataupun Europe. Begitu juga sebaliknya. Dengan jumlah yang terbatas juga tentunya. Lalu untuk pertanyaan bisnisnya, ada 5 pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh dataset atau dijawab berdasarkan hasil analisis dataset. Yang pertama, genre apa yang paling disukai berdasarkan data penjualan di seluruh dunia. Yang kedua, genre apa yang paling disukai berdasarkan data penjualan di negara spesifik, yaitu tadi Uni Eropa, Jepang, Amerika, dan Afrika. Lalu developers mana yang memiliki penjualan tertinggi di setiap negara, dan publisher mana yang memiliki penjualan paling tinggi di seluruh dunia dan di negara spesifik. Lalu kenapa yang dianalisis developers dan publishernya? Karena setiap developers itu memiliki gaya karyanya sendiri, sehingga antara developer 1 dengan developers 2 tentunya style karyanya itu berbeda, entah dari karakter yang dibuat, jalan cerita yang dibuat, ataupun masih banyak lagi di luar dari pengaruh si genre ya. Lalu langsung saja kita akan masuk ke dalam datasetnya. Data penjualannya saya akan tunjukkan. Nah, ini data penjualan utama. Lalu ini ada pivot dan dashboardnya. Dashboard ini berisi tentang kesimpulan dan chart-chart yang mewakili setiap pivot table. Di sini berdasarkan data, konsumsi video game tertinggi itu ada di negara North American dengan genrenya tuh action yang paling diminati. Lalu diikuti dengan penjualan dari Europe dan Afrika, lalu ada penjualan di seluruh dunia, baru terakhir diikuti oleh penjualan di negara Jepang yang paling rendah. Nah, kalau dilihat spesifik genrenya, itu pasti akan berbeda-beda. Nggak semuanya tuh suka action. Kita masuk di sini. Ini adalah chart data penjualan North American dan genre yang paling diminati. North American sendiri memiliki minat yang paling tinggi di video game bergenre sport atau olahraga. Sehingga nantinya saat kita mengeluarkan inovasi terbaru atau inovasi video game terbaru, yang akan kita keluarkan adalah sport atau action. Karena kalau kita lihat di sini, jarak data penjualannya itu tidak jauh beda gitu. Lalu untuk di Jepang sendiri, yang paling diminati adalah video game dengan genre role player. Jadi nantinya saat kita mengeluarkan inovasi game terbaru di Jepang, harus diusahakan atau seharusnya kita mengeluarkan video game bergenre role play, karena berdasarkan data penjualan video game dengan genre role play ini penjualannya terus meningkat dan penggemarnya itu banyak. Lalu selanjutnya ada Europe dan Afrika, itu yang paling diminati itu action. Dan untuk di seluruh dunia berdasarkan data penjualan di seluruh dunia, sportlah pemegang tertinggi jumlah penjualan. Berarti nanti di luar dari 3 negara spesifik, contoh Thailand kan tidak masuk dalam 3 negara spesifik itu. Nah, kita bisa merilis juga, namun tidak bisa spesifik. Oh, berarti kira-kira gimana nih, genre apa yang mau dirilis gitu. Kita bisa merilis video game dengan genre sport karena berdasarkan data penjualan di seluruh dunia, sportlah yang memiliki jumlah penjualan tertinggi. Nah, mari kita lanjutkan untuk data publisher. Publisher yang paling diminati berdasarkan data total sale atau total penjualan itu adalah Activision dan Electronic Arts. Kenapa publishernya nggak dianalisa juga untuk setiap negara atau 3 negara spesifik tadi? Enggak, karena kalau publisher itu cukup kita melihat dari total penjualannya saja. Jadi nanti bisa kita guide dan kita ajak atau ajukan kerjasama.
Lalu, selanjutnya ada developer. Developer di Europe dan Afrika sendiri, penjualan tertingginya adalah game-game yang dibuat oleh EA Kanada dan Ubisoft Montreal. Karena itu, nanti pada saat kita, akan mengeluarkan inovasi game baru atau game yang dirilis untuk negara bagian Eropa dan, Afrika itu, kita akan merilis genre action dengan developernya itu seharusnya EA Kanada. Karena apa? Karena dia pemegang penjualan tertinggi untuk negara bagian Eropa dan Afrika. Berarti kan gaya karyanya itu disukai oleh mayoritas konsumen di sana. Lalu selanjutnya untuk di Jepang, genre yang akan dikeluarkan adalah genre roleplay dengan developernya itu Konami atau bisa juga Capcom karena selisihnya sangat kecil. Jadi Jepang sendiri punya 3 top developers yaitu Konami pemegang utamanya, yang kedua ada Capcom, lalu yang ketiga ada Namco. Nah dari situ kita bisa mengajak kerjasama untuk merilis video game dengan genre role player. Lalu selanjutnya untuk developer, most likely developer data penjualan North American itu ada EA Tiburon. Namun posisi keduanya ada EA Kanada. Jadi memang mostly itu EA Kanada ini game-game itu sangat disukai oleh konsumen-konsumen berdasarkan data penjualan di seluruh dunia juga dipegang oleh EA Kanada. Jadi bagaimana untuk negara-negara lain di luar 3 negara utama itu? Apakah akan dikeluarkan juga inovasi atau akan dirilis juga gamenya? Bisa, boleh. Namun prioritas kita adalah 3 negara tadi. Karena apa? Yang memiliki atau yang jelas kita punya data penjualannya nih. Berarti kita udah tahu genre spesifiknya tuh apa. Nah, sementara kalau negara di luar dari 3 prioritas tadi, kita belum tahu apakah sport ini konsumsinya tuh di setiap negara bagian lain tuh sama kah? Misal Thailand sama bukan Jepang. Misal Thailand sama Vietnam. Oke lah, taruhlah di Vietnam konsumsi video game dengan genre sport itu tinggi. Namun apakah itu menjamin di Thailand juga akan tinggi? Belum tentu kan. Jadi mungkin nanti kalau ada rencana untuk mengeluarkan video game atau merilis video game di luar 3 negara spesifik tadi, kita akan merilis sport dengan developernya EA Kanada. Baik, itulah tadi kesimpulan yang dapat saya ambil berdasarkan data yang saya analisis. Dan sudah terjawab semua untuk pertanyaan-pertanyaan bisnisnya tadi ya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.